Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia, Ramadan hari ke-14 insya Allah. Cuaca mendung, Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dalam segala pekerjaannya, diberi gampang mudah semuanya, bertemu dengan orang-orang yang baik-baik semuanya, dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini baik siang maupun malam. Amin Allahumma amin. Oke, ada beberapa pertanyaan memang masuk kemarin, pakai pisau-pisau apa yang dipakai setiap harinya di RPH. Kita kemarin sempat membahas beberapa kali untuk pisau-pisau yang saya pakai, termasuk kendala-kendalanya. Ada 3CR13 yang sempat rolling, ada bohler yang sempat chipping, dan sudah kita selesaikan, kita bersihkan, kita bereskan. Dan untuk beberapa malam hari ini lebih memakai 2 piece ini. Nah, 2 piece ini yang selalu kita pakai untuk sapi ukuran sedang atau tidak terlalu besar, kita pakai yang ini. Dan untuk sapi yang ukuran jumbo, ukuran besar, kita pakai yang pisau ini, bohler juga, sama-sama keduanya bohler. Terus untuk yang ini tetap di pinggang saya, ini pisau Tramontina Pasador 21 cm. Kita review satu persatu biar enak detailkannya. Nah, ini untuk sarungnya, sebentar, dari sarungnya ya, masih mengikat di sabuk Betawi ikat pinggang saya 3 ini yang selama ini saya pakai, dan enak memang. Untuk model sarung kulit tebal seperti ini, nah, tebal-tebal ya sarung kulitnya, dan model slopoan dipakai untuk daily, untuk harian, kerja harian, enak banget. Ketika kita membantu jaga low handling, merobohkan sapi begitu, enak banget. Jadi tidak ribet, tidak terlalu panjang. Terus selanjutnya, meskipun slopoan tidak khawatir jatuh, dan bisa gerak cepat gitu. Bisa pergerakannya bisa cepat. Ini ya sarung kulitnya seperti ini. Yang hitam ini untuk Pasador Tramontina, yang gede ini untuk yang pisau jagal yang besar tadi, dan ini yang untuk Grupel Aceh Wangi. Kita review lagi. Untuk yang ini Grupel Aceh Wangi, hidden tang, dipin, depan belakang dural, merah putih. Yang ini masih utuh, masih ada, silahkan tanyakan ke admin.
masih utuh keempatnya, 4 piece. Saya coba satu ini ke RPH, mantep banget memang, bahkan berani di sapi-sapi yang ukuran sedang, tanda kutip sedang itu kalau di RPH ya besar, kalau di Idul Kurban besar banget, karena di RPH ini pertama gedungnya gede dan berjajar sapi-sapi jumbo, sehingga dia terlihat kecil gitu ya, terlihat kecil atau sedang. Tapi kalau di Idul Kurban, wah gede banget. Ini depan belakang pakai dural, ini grup pelaceh wangi. Namun kita glossy sehingga tidak terlalu wangi gitu ya, tidak wangi, tidak bau wangi gitu. Kecuali kalau serangka luarnya di glossy tapi dalamnya natural, sehingga dia wangi banget sampai ke bilah-bilahnya, beda dengan handle ya, apalagi di glossy. Seperti ini masih ada 4-4-nya, 2 mirror dan 2 satin. Saya coba yang satin karena pikir saya nanti ketika ada chipping atau rolling kita bereskan, kita rapikan kembali, tidak sampai merusak mirrornya. Kalau yang mirror kan ini kan satin polis serat baja seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sepuhannya karena sepuh oli sehingga tidak ada chipping juga, ini tidak ada chipping, tidak ada rolling. Saya pakai awal-awal seperti yang sering saya sampaikan, ketika melihat sapi lehernya gede itu nervous, harus pakai yang golok panjang. Alhamdulillah ini sudah terlatih dengan 2 bilah ini. Ukuran sapi yang jumbo saya pakai yang satunya, ukuran yang ini sedang, kecil atau sedang saya pakai yang ini. Itu enak-enak saja, dorong tarik enak banget, nyaman gitu ya. Sudah mulai tenang batin, pikiran saya sudah tidak terlalu nervous lagi gitu ya. Nah seperti itu ya, saya maklumi, saya akui saya pemain Idul Kurban yang mencoba belajar dan terus belajar di RPH seperti itu. Untuk panjangnya ini 23 cm, masuk kategori 23,1. Karena pakai Ricasso mungkin ya, kalau dari Ricasso 23, ya betul 23 cm. Ini 23, terlebarnya 3 cm, ketebalannya 3 mili. Intinya kalau dipakai harian itu jangan lupa handuk kecil. Jadi selesai menyembelih, cari air keran, dibasahi, dibersihkan, lalu dilap. Setelah dilap kering baru disarungkan, insya Allah aman. Dan jangan lupa membawa strobing. Kalau harian pakai strobing ini, jadi dimasukkan sepatu boot sebelah kiri atau kanan, handuknya di sebelah kiri atau kanan seperti itu. Ini enaknya di sebelah kiri handuk, adapun strobing di sebelah kanan. Saat santai kita strobing, tetap kita strobing, meskipun tidak jipping, tidak rolling, meskipun tidak berkurang atau belum berkurang ketajamannya, tetap di strobing gitu. Supaya benar-benar sembelihan kita itu ihsan sekali gitu ya, cek hitungannya 1 atau 2 detik gitu. Ini yang pertama. Selanjutnya untuk yang sapi-sapi jumbo saya tetap pakai yang ini, sementara tidak, bahasa Jawanya ngeceh gitu. Tidak mencoba-coba golok-golok yang lain, tidak. Sudah kita pakai yang ini dulu, karena sudah, kalau masuk Ramadan seperti ini, apalagi sudah separuh, itu Idul Kurban serasa dekat aja gitu ya. Jadi daripada nambah-nambahi pekerjaannya tukang-tukang maker saya, mending saya harian tetap pakai yang ini. Dan alhamdulillah ini kan tempo hari sempat kita pakai, awal-awal kita pakai dan powernya belum bisa terkontrol sehingga terjadi chipping. Ini baja boler K110 juga terjadi chipping karena lihat sapi jumbo saya masih pakai metode gaya tarik murni sampai mentok di tulang gitu, krak gitu, sampai bunyi kerak sehingga ada chipping. Sudah kita bersihkan, tidak ada chippingnya. Ini satin polis serat baja bohler
K110. Untuk handle-nya pakai ebony wood, pin mozaik sebagai aksesorisnya tembus, pin penguat kuningan tembus juga, rapi. Nah ini ada beberapa ukuran sih sebenarnya, sisa 2, yang ini dan yang kecil, yang tanggungnya mana di bawah kayaknya, yang tanggung di bawah. Lupa ini, spontanitas bikin kontennya tidak terkonsep, mohon dimaafkan. Yang ini panjangnya 25,5. Oh 26 ya, 26 guys, dari pojok ke pojok ya, saya mengukurnya dari pojok sini sampai ke pojok itu. Alhamdulillah hujannya deras, hujan deras banget. 26 cm, terlebar di pangkal 4,1 ya. Terus selanjutnya ketebalannya 3,5 mili. Perlu diperhatikan untuk sembelihan sebaiknya sampai slis tisu untuk sembelihan. Kalau kurang dari slis tisu silahkan di stroking. Terus untuk sesetnya ini recommended banget untuk seset baja bohler juga, harganya juga murah. Ini sudah pernah ke leher sapi, saya kasihkan tukang yang disembelih sendiri kayak gini, bisa, karena mentalnya sudah tertata, sudah tatak, sudah luar biasa. Handling 1-2 orang mampu, sehingga untuk menyembelih sapinya sendiri kita kasih yang ukuran segini terlalu panjang baginya, biasanya orang-orang pendek-pendek. Kalau saya beraninya gini, model Turki, tarik murni gitu. Bisa kita pergunakan untuk sembelih kambing, bisa untuk seset, bisa untuk filet gitu. Handle-nya Galesono keling di glossy, dipin kuningan sebagai penguat. Ini panjangnya 15,5, bohler ini, baja bohler. Terlebar 2,5, ketebalan 2,5 mili. Tutupan untuk seset bersarung kulit, sangat recommended banget. Terus selanjutnya kita review ulang. Ini pesanan dari Pak Rahmat yang ada di Kalimantan, model pedang. Beliau sendiri yang memesan bentuknya gitu, entah dari Google atau dari mana, gambarnya minta dibuatkan seperti itu. Materialnya baja HSS, cuman kita bisa maksimal di 38 cm maksimalnya, karena lingkar ringnya maksimal segitu, dan full tank. Ini recommended banget buat sembelihan Idul Kurban gaya dorong. Kita sudah pernah memakai baja HSS yang tidak diketahui mereknya, ada HSS TMO 5 Julia, ada HSS M2, ada HSS M3. Nah, mulai HSS M2 ini kerasnya bukan main, kuat dan tajam awetnya bukan main. Ini HSS M3. Saya pakai yang M2, M3 luar biasa. Saya pakai DRPH panjang. Jadi gini, setelah saya teliti, saya amati, saya pelajari, untuk sembelihan kalau kita sudah pakem, enak, sudah nyaman dengan dorik misalkan dorik, saya dorong dulu, tarik. Itu dikasih bilah ukuran berapapun, insya Allah tetap thread gitu, tetap. Saya coba di 30 cm, 25 cm, 26 cm, 23 cm, 21 cm, bahkan 36,5 cm yang handle tanduk rusa itu. Alhamdulillah semuanya lancar. Tadi malam ya sedikit bercerita ya. Untuk tadi malam ada satu pegawai tukang, anak buah tukang di RPH itu sempat memuji lah itu. Tapi pujian bukan bagi saya, bukan untuk ya sebagai motivasi saja. Jadi bilangnya ini loh anu nggak pernah kena komplain katanya. Itu saya bersyukur, alhamdulillah, karena saya selalu berdoa mudah-mudahan dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tidak pernah dapat komplain, artinya ya bagus gitu.
Nah, di situ tempatnya belajar para juleha, para juru sembelih halal. Jadi medianya di RPH ini tempat belajar, sehingga ya kalau salah kan wajar gitu. Dan alhamdulillah saya pelajari, saya amati, saya rekam gitu. Teman-teman semuanya saya rekam caranya, tukang caranya bagaimana, saya rekam. Nah, tujuannya saya datang tiap malam ke RPH bukan untuk pamer bilah, bukan untuk pamer skill, bukan, melainkan saya belajar. Datang saya belajar. Tapi kalau sama seperti yang lain, saya datang belajar, nilai plusnya kurang, makanya saya rekam, saya bawa pulang, saya kirim, saya unggah ke YouTube. Itu untuk oleh-oleh sahabat GSN, dengan niatan lillahi ta'ala, mudah-mudahan menjadikan jariah bagi saya dan keluarga saya. Seperti itu cara membersihkan jeroan, cara menguliti sapi, menguliti kepala sapi, cara handling dan lain sebagainya. Kalaupun toh ada kegagalan, kalaupun toh ada hal-hal yang kurang diinginkan, ya kita bijaksana saja, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi orang yang bijaksana, hatinya yang bersih. Gitu. Lihat, jangan langsung menjas, gitu ya. Jadi orang bijak. Oke, ini pesanan Pak Rahmat ini sudah siap kirim. Kita review sebentar. Untuk pesanan Bapak Haji Israel yang ada di Goa, mohon bersabar, masih proses dikirim ke grafir. Kita nggak ada, belum ada alat grafir, harus kirim jauh. Ebony Amara, depan belakang pakai dural, di pin kuningan, penguat HSS M3, modelnya pedang, keren banget, kerasnya bukan main, ampun. Tapi alhamdulillah tukang kita berhasil membuat sampai serat baja, satin polis serat baja, indah banget. Kalau pecinta bilah demennya yang serat seperti ini daripada mirror. Dan panjangnya 38 cm lebih dikit. Ini maksimal, kita maksimalkan betul. Terlebarnya 4 cm, ketebalannya 4 mili, dan luar biasa. Kalau kurang tajam, stropping aja Pak. Masya Allah, kayak gini. Tinggal di stropping kalau kurang kalau kurang tajam. Nah, panjang stroppingnya harus jumbo. Kalau panjang stroppingnya harus jumbo. Kalau untuk ukuran di bawah 35, pakai yang medium cukup. Tapi saya seneng yang jumbo, enak jumbo itu. Meskipun pisau kecil, saya tetap pakai yang jumbo. Enak. Nah, ini pesanan Pak Rahmat dan beberapa review sebelumnya bilah-bilah yang saya pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Orang jangan melihat saja tayangannya, tapi celotehnya didengarkan. Dan mohon dimaafkan bila mana ada celoteh-celoteh yang kurang berkenan, ada sedikit jeleot dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Semata-mata Al-Fakir hanya membagikan ilmu, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Walaupun akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.